Kali ini Indogolf berkesempatan untuk mewawancarai Naraji yang saat ini berada di Qatar untuk mengikuti turnamen Asian Tour yang baru kemarin dia mengikuti 2 turnamen dan next-nya akan tampil di Qatar. Halo Naraji. Halo, Halo Ji, apa kabar Ji? alhamdulillah baik. Ji, berbicara tentang dua turnamen yang kamu ikuti, gimana sih kondisi cuaca atau suhu di Timur Tengah saat ini, Ji? Cuaca sih lagi panas banget, eh, terus berangin juga panasnya tapi panas panas ke kulit sih, bukan panas humid, jadi panas terik gitu. Terus angin angin juga lagi kencang banget di sini. Ya itu aja lah. Pasti pasti kondisi itu mempengaruhi permainan kamu ya, Ji. Gimana sejauh sejauh ini gimana, Ji? Lumayan sih sejauh ini 2 minggu ini eh, masih kebiasa masih membiasakan diri main di angin yang lumayan kencang karena eh, apa tuh puttingnya juga efek sih, saking kencengnya angin. Bisa kadang-kadang bola bisa kadang kebawa angin karena breaknya kebawa angin gitu. Jadi anginnya juga lumayan kenceng sih gitu. Ji, kamu kan udah melalui 2 turnamen ya, Ji, ya, di Arab dan juga di Oman ya, Ji, ya. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari 2 turnamen yang kamu ikutin sebelumnya, Ji? Pelajaran sih mungkin dari kalau dari course conditions, mulai dari angin, dari um, greennya di sini. Kalau setup Asian Tour Asian International Series itu biasanya greennya keras, licin juga. Jadi masih adaptasi sih karena round the greennya masih sedikit sedikit eh sedikit apa ya, harus lebih banyak soft soft shots gitu sih daripada eh chip chip shot biasa, karena kan kalau di Indonesia kan greennya lebih banyaknya lebih ke soft gitu kan, banyak banyak spinnya. Kalau di sini sama sekali kayak kayak meja sih, jarang jarang ada spinnya kecuali into the wind gitu pak, short game-nya. Jadi em, apa namanya, lebih adaptasi sama green, sama angin di sini. Terus mungkin lebih membiasakan diri aja main dengan top players, kayak pemain-pemain Leaf kayak Brooks Koepka gitu, Phil Mickelson, sama Patrick Reed dan lain-lain lah. Karena rasanya satu field tuh beda kan. Biasanya saya nonton di TV atau di YouTube atau di Instagram gitu, terus bisa berkesempatan main di satu field itu, satu driving range, satu local room gitu. Jadi feel-nya beda aja sih gitu. Gimana, Ji, kamu perasaannya, Ji, bertemu dengan mungkin idola kamu ya di eh, Ya. golf ya, Ji, ya? Bagaimana kamu melihat permainan mereka buat buat input ke permainan kamu seperti apa, Ji? Em, Mereka sih mungkin karena mereka udah sering main turnamen-turnamen besar, jadi kayak turnamen kemarin tuh kayak chill aja gitu. Sedangkan saya ini kan, yang kemarin tuh salah satu turnamen terbesar yang pernah saya ikutin gitu kan. Jadi ya itu bisa dibilang harus proses dan experience lah, yang butuh experience banyak lah untuk jadi mereka gitu. Karena kan 2 hari saya main 2 hari, habis itu miskat 2 hari lagi nonton. Jadi banyak-banyak belajar aja sih gimana mereka main di lapangan yang berangin, di lapangan yang green licin keras gitu. Ji, kamu di Saudi, koreksi kalau jika saya salah ya. Kamu di hari kedua tuh main event par ya, Ji, ya? Main 74 go over. Oh, 24. Nah, kamu main di siang hari kan, Ji, ya? hmm. Nah, gimana sih kondisinya kamu main di siang hari dengan cuaca Timur Tengah yang bisa dibilang, wow, panas banget gitu, Ji? Ya, itu sih minumnya banyak pertama. Terus yang kedua, lebih karena hari kedua mungkin udah kebiasa dengan anginnya, karena jadi lebih udah tahu mulai udah tahu ngambil arahnya segimana, ngurang tambah sticknya segimana, jadi udah lumayan comfortable lah gitu istilahnya. Jadi apa ya, sebenarnya hari pertama juga mainnya pagi, cuman yang paling siang gitu. Jadi yang hari kedua siang, paling siang gitu. Jadi apa ya, dua-duanya hari kedua-duanya dapat angin kenceng juga gitu. Jadi nggak ada yang sama sekali nggak dapat angin gitu.
Terus apa sih Ji yang bisa kamu ambil dari mungkin plus minusnya dari dua turnamen yang kamu ikuti itu? Plusnya sih bisa banyak belajar dari pemain-pemain Asian Tour yang top sama pemain-pemain Live Tour, itu banyak banyak belajar sih. Kayak belajar dari Scott Vincent, si Juan Kim itu, kayak lihat apa sih mereka yang lakuin misalnya kalau di practice round atau kalau lagi locker sebelum main mereka ngapain sih gitu. Terus min experience-nya experience-nya sih mungkin dari persiapannya ya, karena saya nggak expect bakal anginnya sekencang ini, bakal gerinya sekencang ini, sama sekeras ini gitu. Mungkin kalau tahu, kalau insya Allah tahun depan main lagi, mungkin preparationnya lebih lebih apa ya, latihan di luar negeri ya sih, mungkin di sekitar di Australia gitu, yang conditionnya itu mirip-mirip gitu. Ji, kalau berbicara statistik kan kamu kalau lihat statistiknya tuh kamu di driving akurasinya sekitar 60,71 ya. Jadi cukup tinggi ya, Ji, ya. Apakah ini bisa dibilang jadi salah satu kunci permainan kamu? Lumayan sih, karena karena tahun lalu driving accuracy saya mungkin sekitar 50%. Terus habis Desember kemarin ada break sedikit, jadi lebih banyak latihan di driver di 3 wood. Udah membaik sih, cuman di short game-nya jadi agak sedikit rusty. Ya itu biasalah, kalau improve satu pasti yang lain juga bakal ada yang menurun gitu. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan lebih fokus lagi ke short game-nya sama ke approach approach shot-nya, habis itu oke. Gitu. Kamu akan main di Doha ya, Ji, minggu ini, Ji, ya. Ya. Persiapannya seperti apa, Ji, main di Doha, Ji? Dengan mungkin karakter lapangannya sama ya, Ji, seperti dua turnamen Eh, sebelumnya. yang ini mungkin kayak lapang-lapang Asia gitu sih. Oh, oke. Rumput juga beda. Konturnya seperti apa, Ji, Doha Golf Club ini, Ji? Kamu kan hari ini sempat nyoba lapangan ya, Ji, ya? Hmm. Ya, kondisinya seperti apa kontur lapangannya, Ji? Mirip-mirip Royal sih, hampir-hampir mirip-mirip Royal gitu. Cuman tipe tipe rumputnya aja yang beda gitu. Nggak tahu tipe rumputnya apa, cuman beda aja. Apa Beda sama Royal. ada strategi khusus, Ji, buat main di Doha kali ini, Ji? Em, Mungkin dengar-dengar dari pemain-pemain lama sih, biasanya angin banget, em, bisa 40-30 miles per hour. Terus saya lihat juga di forecast juga dari sampai hari Minggu tuh anginnya lumayan kencang gitu di sana. Jadi mungkin apa ya, latihan low ball aja sih, latihan-latihan apa namanya, uh, knockdown shots gitu-gitu, yang biar bolanya tuh nggak terlalu kebawa angin. Ji, tahun 2023 ini kan bisa dibilang tahun apa ya? Tahun memulai karir kamu lah. Setelah dua gelar EDT di tahun 2022 ya, Ji, ya. Nah, Hmm. bagaimana kamu menatap tahun 2023 ini, Ji, untuk karir golf? Pastinya lebih challenging sih dari tahun 2022, karena ini apa ya, uh, baru dapat Asian Tour card, jadi lebih challengingnya karena ya pasti banyak-banyak ketemu lapangan-lapangan yang sulit, terus field-fieldnya juga bagus-bagus. Terus juga Asian Tour lagi schedule juga lagi banyak banget, jadi main padat juga. Ya apa ya, uh, um, give my best aja sih untuk season ini. Cuman balik lagi, saya nggak nggak terlalu berekspektasi tinggi, hanya learning by doing aja gitu. Oke. Ji, kamu kan tentu kan rutinitasnya sekarang udah padat ya, udah perpindahan hari ke hari, perpindahan ke Hmm. negara, pindah negara. Kamu menyiasatinya seperti apa sih, Ji? Um, ya kayak apa ya? Sebenarnya lebih ke editing juga gitu sih. Apa namanya, week by weeknya. Cuman di sini lebih lebih apa ya? Lebih berat aja karena fieldnya strong strong gitu. Jadi kayak setiap minggu tuh harus main bagus lah untuk perform gitu. Tapi balik lagi itu kan kita nggak bisa nebak minggu ini dapat bagus apa jelek gitu. Jadi masih belajar juga sih saya di Asian Tour ini.
ya belum belum apa ya, belum comfortable banget. Jadi ya semoga beberapa waktu depan udah mulai comfortable sama situasi barunya ya, sama lingkungan-lingkungan barunya gitu. Ji, kamu kan bisa dibilang jadi panutan untuk pegolf-pegolf amatir ya, Ji. Apakah ada apa ya input buat para pegolf amatir yang ada di Indonesia yang saat ini sedang meniti karir juga yang ingin seperti kamu, Ji? Apa ya? Mungkin ya kerja keras udah harus pasti, terus disiplin, terus mungkin lebih sering-sering turnamen di luar ya, agar 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 tahu caranya kalau traveling sendiri tuh keluar tuh apa sih rasanya gitu, nggak jadi nggak selalu main di Indonesia itu. Mungkin kalau bisa keluar, kesempatan keluar, cobain keluar, traveling sendiri, cari experience baru, cari teman baru gitu, biar nanti kalau di tour-tour lagi, kalau misalkan di Asian Tour teman-temannya ketemunya itu lagi pasti gitu Oke. ya, mirip. Ji, mungkin yang terakhir, Ji, kan kita ketahui bersama sebentar lagi ya, minggu depan ya, Ji, ya, kita akan men, apa ya, memilih calon ketua umum PBPG. Nah, dari kacamata kamu yang dulu sempat juga menjadi pemain amatir. Nah, harapan dari sisi pemain seperti kamu tuh ketua umum PGI nantinya seperti apa sih, Ji? Harapan sih mungkin yang bisa mensupport um, mensupport atlet-atlet dari junior paling bawah sampai amatir yang udah advance, terus yang mungkin dari layer 1 sampai layer 2 yang bertiga gitu, harus harus disupport dari segi latihan sama segi financial untuk latihan, untuk berkompetisi di luar lah, karena yang bagi golf kan itu lumayan mahal ya, dari segi latihan, dari segi kompetitif untuk bermain di luar negeri itu lumayan cukup mahal, bisa dibilang cukup mahal. Kalau bisa disupport kayak tim-tim di negara Thailand gitu, atau negara-negara yang lain, jadi ambil contoh mungkin Singapura atau Thailand, yang asosiasinya itu cukup kuat untuk membina-bina amatir dan junior, itu mungkin ya bagus sih gitu. Ji, mungkin mungkin satu kamu bisa dibilang sebagai anak emas di masa Pak Po ya. Program-program apa yang kira-kira bisa diadopsi oleh ketua umum terpilih nantinya? Kira-kira program-program apa yang bisa nextnya nih kayaknya cocok nih gitu, yang kamu rasakan dapat pengaruh lebih di karir kamu. Em, Programnya yang paling impact buat saya sih NGI sih ya, National Golf Institute, itu yang sekarang sama Lori, yang dulu sama Lori sama David, itu yang mungkin bisa dibawa terus sampai mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan, karena environment fasilitasnya juga bagus di sana di Emeralda, terus pelatihnya juga bagus. Em, Komplit di sana, ada flight scope juga untuk lihat data data mukul, terus green gede banget, apa private juga gitu kan, jadi itu udah mantep banget sih. Terus yang kedua mungkin gymnya ya, karena penting banget sih gym untuk anak-anak muda sekarang gitu, apalagi yang ingin cita-citanya ingin jadi tour player, karena setiap minggu kan pindah-pindah negara, pindah-pindah tempat, itu lumayan capek gitu. Kalau kalau misalkan fisiknya nggak bagus sih sedikit susah. Cuman baik lagi ya, itu sih dua hal penting yang menurut saya, NGI sama gymnya sih gitu. Ji, mungkin terakhir nih, Ji, ya. Kamu kan bisa dibilang jadi satu-satunya pemain Indonesia yang tampil di Asian Tour di tahun ini ya, Ji, ya. Apakah kamu bisa minta minta dukungan ke mungkin para stakeholder, para penggemar golf yang pergerakan kamu nih diikutin terus gitu, Ji, selama ikut main di Asian Tour? Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang atau para pencinta golf yang ada di Indonesia, Ji? Apa ya, mungkin em, terima kasih supportnya, terus support terus. Saya lagi banyak belajar di Asian Tour ini, banyak jadi mungkin apa ya, banyak up and down saya juga pasti tahun ini. Jadi ya support player-player uh, yang ada di Asian Tour atau tidak di Asian Tour juga, yang mungkin di EDT, yang banyak membawa bangga nama-nama Indonesia gitu. Ji, sekali lagi sukses buat permainan kamu mungkin nanti di Doha, dan
kedepannya karir kamu, kita berharap semua masyarakat Indonesia dan juga dari awak media yang ada di Indonesia bisa membawa nama Indonesia nanti mungkin beberapa tahun mendatang ya, Jay. Sukses untuk karir kamu ya, Jay. Terima kasih, terima kasih.